Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali ke pembelajaran tematik kelas 5, yaitu Bu Guru akan menyampaikan materi tema 3, subtema 2 dan 3. Tema 3, subtema 2 dan 3 ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPS dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah tadi untuk mempermudah kita dalam belajar dan memahami pelajaran. Dan jangan lupa siapkan buku tulis dan pensilnya. Silahkan dicatat apa yang harus dicatat pada pertemuan kali ini. Materi hari ini kita akan ada 3 pembahasan, yaitu aktivitas ekonomi masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Yang kedua, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, aktivitas ekonomi masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Ekonomi masyarakat. Nah, aktivitas ekonominya nih yang kita akan bahas. Sebelum itu, silahkan amati gambar berikut ini. Nah, silahkan diamati kira-kira ini interaksi tentang apa ya. Nah, ini adalah aktivitas apa ya? Ada yang tahu? Oke. Ini adalah aktivitas tentang interaksi sosial antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Sering kita temui. Kalau ini biasanya yang ada di perairan, kalau di daratan biasanya ada di pasar gitu. Nah, aktivitas ekonomi ini memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli, saling menguntungkan. Interaksi yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan beragam aktivitas. Beragam aktivitas tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Semua aktivitas menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial yang disebut dengan pembangunan sosial. Contohnya, aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat yaitu kegiatan ekonomi di pasar dan di koperasi. Kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat melalui interaksi dengan lingkungannya untuk mendapatkan uang. Nah, uang yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan budaya sosial Indonesia. Aktivitas sosial masyarakat merupakan salah satu aspek pendukung pembangunan sosial budaya. Nah, ini contoh gambarnya. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya harus saling melengkapi dengan pembangunan ekonominya. Berikut ini ialah beberapa contoh aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah demi memperkaya nilai kebudayaan. Yang kedua, mengapresiasi budaya yang ada di Indonesia dengan menyaksikan pertunjukan budaya. Yang ketiga, berperilaku sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. Yang keempat, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan bijaksana.
Kelima, menjaga kelestarian lingkungan. Keenam, pembangunan budaya yang melalui pertukaran pelajar antar negara. Ketujuh, mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial. Yang kedelapan, membentuk media penyiaran baik radio, televisi maupun internet. Nah, poin yang ke-1 dan kedua itu salah satu pelestarian yang kita lakukan di sekolah kita, yaitu salah satunya mempelajari bahasa Indonesia. Dengan kita melakukan interaksi setiap hari dengan bahasa Indonesia, itu adalah salah satu upaya kita untuk membangun sosial budayanya, kebudayaan dalam berbahasa. Dan juga ada pelajaran bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, ini salah satunya adalah untuk melestarikan kekayaan bahasa kita yang ada di setiap daerah. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahaminya ya. Dan yang kedua juga ini mengapresiasi. Bagaimana cara kita mengapresiasi suatu kebudayaan, yaitu dengan menyaksikan pertunjukan seperti yang kemarin sudah kita laksanakan SOT sekolah orang tua. Nah, di situ ada anak-anak semua mungkin yang mengikutinya, menyaksikan pertunjukan kebudayaan yang dilakukan oleh siswa-siswa dari SDIT Ibadur Rahman, dan itu hal yang baik. Yang ketiga, kita akan membahas tentang manfaat interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Apa sih manfaatnya ya? Di sini yang pertama manfaatnya adalah mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Ya, bukan hanya bangsa kita juga dapat mengembangkannya atau mengenalkannya ke bangsa Indonesia, ke bangsa yang lain maksudnya. Yang kedua adalah menerima suatu kebudayaan baru yang positif dengan tetap menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia. Meskipun kita menerima kebudayaan dari negara lain misalkan, tapi tetap kita harus membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang biasa kita lakukan di negara kita. Tetap melestarikan kebudayaan yang ada di negara kita. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain atau kelompok yang lain yang berbeda suku, berbeda bangsa, yaitu salah satunya dengan kita menjalin kerjasama dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, itu harus bekerja sama dengan baik. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap saling menghargai antar suku dan bangsa. Dan ini sangat penting ya, kita harus saling menghargai. Tanpa itu mungkin persatuan Indonesia akan hancur ya. Jadi kita harus menjaga dan menghargai apapun yang ada di negara kita. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas organisasi sosial budaya. Dan yang terakhir adalah menghindari konflik. Nah, ini harus menghindari konflik. Kalau memang ada masalah harus diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan mencari solusinya bersama-sama, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu Bu Guru di sini akan menyimpulkan pembelajaran kita bahwa di masyarakat Indonesia mempunyai banyak sekali perbedaan. Nah, perbedaan yang kita miliki, kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati, dan bisa saling menerima apapun yang kita lakukan selagi itu masih dalam koridor yang baik. Keragaman itu harus menjadi perekat persatuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Antar suku yang satu dengan suku yang lain harus bekerja sama, harus saling memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Dan salah satunya tadi bahwa cara kita untuk mengembangkan, mengenalkan budaya Indonesia yaitu dengan berbahasa Indonesia. Dengan berbahasa kita bisa menggunakan bahasa Jawa, misalkan bahasa Sunda, yuk kita perkenalkan. Kita lakukan mungkin setiap harinya di lingkungan kita agar bahasa itu tidak punah.
agar nanti keturunan kita pun masih bisa mengenal bahasa nenek moyangnya seperti itu. Dan mungkin salah satunya juga kita bisa memakai pakaian batik, itu salah satu untuk mengembangkan budaya kita dan untuk memberikan pengenalan kepada bangsa lain. Ini loh identitas dari negara kita, seperti itu. Dan Bu Guru juga mengajak kepada anak-anak semua agar senantiasa menggunakan budaya-budaya yang baik yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita. Salah satunya adalah tradisi bermusyawarah dan bergotong royong. Nah, tradisi itu merupakan budaya nenek moyang kita yang masih ada sampai sekarang. Jadi jangan sampai dihilangkan, jangan sampai segala sesuatu kita tidak dimusyawarahkan dulu, harus dimusyawarahkan agar sama-sama enak, sama-sama kita melaksanakan sesuatu dengan baik ya. Misalkan juga contohnya nanti dalam kita bermasyarakat, dalam kita berteman, nah itu harus kita budayakan ya, untuk tetap kita bergotong royong dan kita harus tetap bermusyawarah. Mungkin ini saja yang bisa Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.